Kota Kabanjahe dan Brastagi yang diguyur abu vulkanik Gunung Sinabung dalam 3 hari terakhir kini didominasi oleh warga Kelabu. Kota yang sebelumnya indah tersebut kini tertutup debu dengan ketebalan antara 3 hingga 10 cm. Akibatnya aktivitas warga di kedua wilayah tersebut menjadi terganggu. Pemerintah setempat akhirnya meliburkan sekolah hingga hari Senin depan. Dalam 3 hari terakhir, aktivitas vulkanik Gunung Sinabung terus meningkat. Erupsi yang cukup besar terjadi pada Kamis sekitar pukul 11 siang. Namun, meski aktivitas vulkanik Sinabung terus meningkat, pihak berwenang menyatakan Sinabung dalam status siaga. Mereka juga menetapkan kawasan dalam radius 5 km dari kawah Sinabung sebagai zona terlarang. Tim gabungan TNI Polri dan relawan saat ini terus berjaga agar warga tidak masuk ke wilayah-wilayah yang berbahaya. Kalau Mbak dipanggil mbahnya gunung ya udah biasa ya. Iya, selamat pagi para pemirsa TV yang saya hormati. Baik, selamat pagi Mbak Rono. Ini di depan Mbak Rono sudah ada laptop ya, memperlihatkan beberapa gambar. Tapi saya ingin tahu dulu, detik ini nih, Sinabung ini, kenapa Mbah? Waktu kita masih ingat beberapa bulan lalu ya, yang Mbah mengatakan bahwa biarkan Gunung Sinabung beraktivitas, biarkan dia begini, begitu gitu. Nah, kalau yang sekarang nih Oktober, gimana Mbah? Sebetulnya ini kan sejak tahun 2013 ya. September 2013 aktif kembali. Setelah tahun 2010 kan sempat aktif ya. Kemudian 5 Oktober itu mulai meningkat lagi. Oktober yang tahun ini ya. Ya mungkin ngiri lah. Masa di Senayan aja yang panas itu kan, Sinabung juga pengen juga kan. Jadi gunung juga berpolitik ya. Itu. Supaya agak sedikit hangat. Tapi begini, saya prihatin dengan masyarakat Kabupaten Karo pada umumnya kan, terutama adalah masyarakat di sekitar Gunung Sinabung. Sejak tahun 2010 berhenti, kemudian sejak September 2013 sampai sekarang ini Sinabung belum berhenti, dan semua juga capek lah. Teman-teman saya dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga capek di pos sana, masyarakat juga udah lelah gitu kan. Pemerintah juga tidak henti-hentinya memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar Sinabung gitu kan. Bahkan Bapak Presiden SBY pun 2 kali ke Sinabungnya, letusan tahun 2010 dan tahun 2013-2014. Beliau berkunjung bulan Februari 2014. Saya kira kita semua sudah memberikan perhatian yang cukup kepada masyarakat sekitar Sinabung, tetapi memang belum cukup ya, karena Sinabung ini belum berhenti letusannya. Sejak tanggal 5 Oktober sampai tanggal 9 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat itu ada 57 kali luncuran awan panas. Ini, yang memang aktivitas masih tinggi ya. Awan panasnya ke arah selatan dan tenggara. Memang jarak jangkaunya belum sampai 5 km. Jarak 5 km ada jarak berbahaya. Masyarakat tidak boleh ke arah sana, ke arah selatan dan tenggara. Kalau daerah-daerah lainnya tidak boleh masuk 3 km. Asal masyarakat itu mengikuti rekomendasi dari teman-teman Pusat Vulkanologi di lapangan, saya kira aman lah. Aman, ya. Bah, ini kita tampilkan beberapa grafis ya. Grafisnya ini salah satunya adalah mengenai erupsi terkininya Sinabung ini. Yang tadi mungkin kita sempat bincang soal tanggal ini Mbak, 9 Oktober ya, pukul 6.34 awan panas berguguran. Kemudian sejauh 2.500 meter ke arah selatan ya. Memang ke arah sana. Tingginya sekian, lama erupsinya sekian detik ya. Perlahan ke arah timur. Iya. Mereka kebanyakan awan panasnya itu ke arah tenggara ya kan, ke arah tenggara dan selatan, tenggara timur dan selatan barat ya, lebih ke arah sana gitu ya. Oleh karenanya andikan masyarakat tidak masuk arah selatan jarak 5 km atau tenggara kilometer 5 km, insya Allah selamat ya. Bawa abu memang tersebarlah bisa ke sampai Brastagi dan sebagainya. Sampai sekarang dari 2010 berhenti sebentar, kemudian 2013 September ya kan, sampai sekarang ini Oktober 2014 masih tetap berlangsung. Memang sangat kita pahami betapa sulitnya masyarakat di sekitar Sinabung, dan sudah sangat dekat sekali masyarakat itu ya, karena pernah pemerintah menghitung masyarakat dalam radius 5 km dari puncak Sinabung ada 17 desa, ada 17 desa. Sampai sekarang detik ini masih 17 desa di sana? Ya masih, memang beberapa desa sudah kita nyatakan tidak layak huni. Pemerintah akan merelokasi mereka ya kan dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan segera mungkin ya.
Dan masyarakat masih juga terancam nantinya adalah lahar hujan karena Baik. banyak material di puncak ya. Baik, Mbah, sebelum kita masuk ke lahar hujan, Mbah, ini ada sejarah erupsi Ya. Gunung Sinabung. Sinabung ya. Ya, Salah ya. satunya yang tadi sempat Mbah katakan juga, Ya. Agustus 2010. 2010 ya, betul, Agustus 2010 memang meletus, tetapi tidak, memang letusannya tidak sehebat Merapi lah. Setelah Sinabung 2010 selesai, Merapi meningkat Oktober ya kan, hanya bergantian saja ya. Ya. Selang. Ini yang September 2010, September ini 2010. tanggal 3, letusan kedua terasa hingga 25 km. Iya, memang ada suatu terasa ya kan, ada getaran lah, tapi ketinggian materialnya tidak begitu tinggi. Aha. Ya, suara letusan masih jarak 8 km, tetapi ada debu vulkaniknya itu sampai 5.000 meter. 5.000 meter ke udara. Iya, ke udara, tetapi belum setinggi Merapi yang sampai belasan kilometer ya. Apa itu berarti? Mengapa bisa sampai ada yang 25? Ya, karena memang letusan Merapi lebih hebat lah daripada letusan Sinabung. Cuman memang Sinabung jauh lebih lama. Kelut itu sebentar lah, paling 2 kali letusan Kelut itu. Kemarin 2014 Februari ya. Dia hanya besar, ya besar sekali selesai. 2-3 jam ya kan. Oke, dan kemudian masuk ada November lagi. ya. Terus November masih terus meletus. Ya. Kemudian Berhenti sebentar. Aha. 2013 sampai Februari. Iya. Nah, ini November, tanggal 24 November ini Ya, awas ya. awas. dinaikkan statusnya ya ke level 4. Nah, ini letusannya masih eksplosif. Iya. Jadi suatu ledakan ya, ke atas, abu ke atas, Iya. ya kan. Ada juga awan panas guguran. Ya kan? Nah, ini kita masuk ke tahun 2014 nih. Iya, betul. Mbah, 3 Januari, 4 Januari, Iya, 5 iya. Januari Iya, begitu iya, ya. iya, iya. Ini ada lebih dari 20.000 orang warga yang mengungsi. Sekitar 30 ribuan lah. saat itu Sekitar ya. 30.000. Itu yang dari tadi dikatakan 17 desa itu. Iya, iya, 17 Baik, desa di itu, radius ya. 5 km ya. 5 kilometer. Untuk yang sekarang ini mengungsinya sama dengan angka seperti ini, Mbak? Tidak, karena dulu kan radius bahayanya itu sampai sampai 5 km ya radius bahayanya. Sekarang ini radiusnya itu 5 km hanya ke arah selatan dan tenggara, ya kan? Untuk ke arah lainnya hanya 3 km, jadi tidak sebanyak dulu. Iya. Nah, ini Januari ya. Iya. Mengenai kubah lava Iya. yang Mbah sempat ini ya, Iya. sempat kirimkan juga gambarnya. Nah, gambar yang ini nih, Mbah. Ya. Ini ya. mungkin bisa diceritakan. Ya, ini memang ciri daripada ciri khas daripada Sinabung ini terus-menerus membentuk kubah lava, ya kan? Kubah lavanya itu terbentuk, kemudian manakala dia labil, dia akan gugur. Bisa ada material pijar dan sebagainya. Tetapi sebetulnya yang paling berbahaya adalah awan panas guguran, ya kan? Awan panas guguran. Iya. Awan Kemudian panas guguran. Nah, awan panas guguran inilah yang sangat berbahaya bagi letusan gunung api. Dia bisa jauh, tapi kalau material pijar gitu kan, dia tidak jauh lah, tidak jauh. Maksimum mungkin 3 kilo mungkin masih bisa lah. Kalau sekarang ini ancaman paling serius bagi erupsi Gunung Sinabung adalah awan panas guguran. Manakala kubah itu gugur kemudian diikuti awan panas. Sebetulnya ini bukan ciri khas Sinabung. Ini ciri khas Sinabung itu? Merapi. Oh, Ya oke. kan? Namanya dimanapun juga kalau ada kubah lava gugur kemudian ada awan panas, namanya tipe erupsi Merapi. Nah, sekarang yang dipakai oleh Sinabung adalah tipe Kenapa? letusan Merapi. Biasanya Sinabung itu tipenya seperti apa, Mbak? Dua hal ya, ada eksplosif dan ada efusif seperti sekarang ini. Eksplosifnya juga kemungkinan masih ada gitu kan. Tetapi dimanapun gunung api itu berada di dunia ini, kalau pembentukan kubah lavanya gugur diikuti awan panas, itu namanya tipe letusan Merapi. Oke. Memang sudah masuk klasifikasi dunia. Iya. Nah, ini yang dipakai oleh Sinabung sekarang adalah tipe letusan Merapi. Dan apapun tipe letusannya, yang subjeknya adalah
manusianya kan. Ya Baik. saya prihatin masih ada sekitar 5.000 lah Iya. masyarakat. Walaupun tidak berubah ya. Baik. Apapun sekarang letusannya tidak merubah masyarakat yang belum ditempatkan kepada daerah yang aman. Ya, ya. Itu aja. Nah, mungkin informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat adalah biasanya ingin Ya, ya. Panas ini biasanya punya kecepatan tinggi ya, bisa mencapai 300 km per jam. Makanya ingat waktu bulan Februari kan ada yang meninggal waktu itu, Iya. 17 orang. Iya. Awan panas ini temperaturnya tuh sekitar 600-800 derajat karena dari gas magma, dan dia meluncur dengan kecepatan 300, tinggi, ya iya. kan? Jadi begitu kita ngelihat awan panas pada jarak 200 meter menuju ke kita, Iya. saya nyasaran ke Mbak, kalau misalnya terjadi seperti itu, berdoa Saya saja, ngapain? berdoa saja. Berdoa saja, lari Iya. udah nggak bisa kekejar. Daripada capek-capek lari, mati juga kan? Lebih baik berdoa, mudah-mudahan Tuhan mengampuni Mbak segala macam, ya kan? Karena ini cepat dan sangat panas. Oke. Sekitar 600-800. Mbak ada jarak 500 meter saja atau 400 meter dari temperatur 800 derajat. Iya. Bisa dapat sekitar 300-400 derajat. Jadi Mbak tiba-tiba kering. Nah itu dia, Mbah, tiba-tiba kering ini karena tubuh manusia Iya, 2/3 air kan? air. Iya kan? Aha, Ya ada sudah, habis. Oke, tiba-tiba kering itu Karena sampai organ-organ di Iyalah, dalam tubuh. iyalah. Dalam waktu berapa detik tiba-tiba kering itu? saya yakin cepat, tapi jangan dicoba. Iyalah, Ya kan? Mbah. Saya pasti cepat itu, sangat cepat sekali, Aha. ya kan? Jadi yang paling berbahaya dari letusan gunung api adalah awan panas. Dia bisa jangkauannya bisa jauh. Sekarang di Sinabung, ke arah selatan dan tenggara sekitar 4,5 km. Oke. Radius bahayanya 5 km. Baik. Jadi tinggal 0,5 km. Baik, jadi ini masyarakat jangan pernah Jangan masuk ke sana. coba Jangan nonton nonton ke gitu. sana. Sudah ada contoh 17 orang, sudah cukup di Sinabung. Sudah cukup, lebih dari cukup, ya kan? Jangan coba-coba lagi. Untuk tahun ini, Oktober ini, alhamdulillah Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang coba-coba ya. Tapi please jangan coba. Oke. Karena sudah ada bukti dan sudah itu suatu pelajaran yang sangat-sangat mahal. Jangan sampai. Merapi Oke. itu terlalu banyak, Baik. ya kan? Nah, mengenai uapnya saja juga itu sudah langsung menyedot terlalu cairan. terlalu panas jadi mengeringkan tubuh Baik. dengan sangat cepat. Baik. Ya kan? Seperti almarhum Mbak Marijan itu tidak kena awan panasnya, hanya kena uapnya saja. Uapnya saja. Uapnya saja. Kalau kena awan panasnya gosong langsung, ya kan? Karena temperaturnya sangat tinggi, ya. Tapi kalau kena uapnya dia masih utuh, cuman kering, Baik. langsung kering. Mbah, melihat bahayanya ini seperti ini, Iya. jangan pernah ada masyarakat yang coba-coba masuk, nengok, lihat ternak dan lain-lain gitu Enggak, misalnya. saya kira Sinabung ini masyarakat sudah sangat tahu, sangat mengerti. Tidak ada yang masuk sejak dulu sebetulnya ya. Sejak dulu, sejak tahun 2000, awal-awal 2014 sampai awal 2014 tidak ada masyarakat di sekitar Sinabung yang masuk daerah bahaya. Ini kebetulan orang luar kemudian masuk dan kena gitu Kalau kan. masyarakat setempat sudah mengerti, Sudah paham. mengerti. Saya yakin masyarakat Sinabung ya kan sangat cerdas untuk mengimbangi kecerdasan Sinabung. Aha. Banyak juga tapi Mbah yang kemudian melihat tanaman di sana, kemudian dan lain-lain gitu. Ya. Ingat, Karo itu subur karena material letusan Sinabung tahun 800. Kemudian Sinabung Tahun tidur 800 ya? Tahun 800. Sinabung tidur sekitar 1.200 tahun, tahun. ya kan? Wajarlah masyarakat Sinabung, masyarakat sekitar Sinabung itu kaget waktu tahun 2010 meletus. Sinabung. Padahal Agak tanah subur itu karena letusan Sinabung itu, ya kan? Biarlah Sinabung sekarang memberi kesuburan baru, memang agak lama. Sangat mudah mengatakan itu kalau tidak melihat. Saya melihat 2010-2014, ya kan? Dan saya kira kalau misalnya pemerintah tidak care, Presiden datang loh tahun 2010 dan tahun 2014. Bukan hanya datang, juga BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, juga memberikan bantuan kepada masyarakat. Memang tidak semuanya sampai sekarang itu ya belum kembali normal ya. Itu wajar lah. Ini alam ya. Kita tidak bisa memastikan kemauan alam. Kepastian alam adalah ketidakpastian itu sendiri. Iya. Mari kita tunggulah. Nah itu dia, mari kita tunggu. Tetapi masyarakat yang hidup di pengungsian bisa dikatakan mereka tidak hidup secara normal di rumah, Betul, gitu. iya. Itu ada rasa pertanyaan, sampai kapan gitu Mbak? Saya mengerti. Jangan kita di pengungsiannya. Kita tidur di hotel bintang 5, bintang 1 hari 2 hari oke. Lebih dari itu kita bosan, kepengen pulang kan. Nah sayangnya sampai detik ini
belum ada tanda-tanda sinabung menunjukkan penurunan aktivitas. Jadi kecil kemungkinan, bahkan dapat dikesampingkan, dalam waktu dekat ini sinabung akan berhenti meletus. Dalam waktu dekat itu hitungannya berarti harian, mingguan, ya, atau? mingguan bahkan mungkin bulan ya, mungkin bulan. Let's say, saya tidak bisa meramal itu, tetapi paling tidak, ya kan, bisa saja alam itu besok tiba-tiba berubah total ya. Tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda suatu penurunan aktivitas dari sinabung. Kita harus yang bersabar kan, bukan sinabung yang bersabar menurut kita ya. Tapi itulah tidak mudah, itu pahit ya bagi semua orang, termasuk tim kami pun di sana di ini teman-teman di pos Gunung Api Sinabung, mereka sudah dari tahun 2010 2013 ini pun 2013 2014 bosen ya kan, bosen tiap hari ngalami seperti itu ya. Tetapi ya kita gilir ya, itu suatu kewajiban yang harus kita lakukan untuk melayani masyarakat. Tim SDM di Sinabung selalu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Mudah-mudahan semua bisa terlayani dengan baik ya. Baik. Nah, soal masyarakat begitu ya. Kalau masyarakat setempat tadi Mbah mengatakan bahwa mereka sudah mengerti, mereka sudah berdamailah dengan Sinabung begitu. Kalau ada masyarakat luar yang ingin melihat dari dekat gitu, ini yang harus diperingatkan ya. Saya sering komunikasi dengan Pemda, kan. Terus juga tim juga koordinasi dengan Pemda, apa yang boleh dan tidak boleh. Juga di sana ada relawan. Karena kalau hanya mengandalkan Pemda dengan jumlah orang kan tidak seimbang. Ada relawan namanya Beidar, itu itu kambing hutan di Sinabung. Mereka relawan inilah yang terjun langsung ke lapangan tanpa gaji, tanpa ini. Karena yang bisa menolong masyarakat Sinabung adalah masyarakat di sekitar Sinabung itu sendiri. Relawan inilah yang memperingatkan dan mencegat orang untuk tidak mendekati. Mereka penduduk setempat. Penduduk setempat. Dan mereka tahu bahasanya, mereka tahu adat istiadatnya. Seperti Merapi juga, relawan Merapi juga itu tangguh juga. Ya. Kemarin saya kawinkan antara relawan Merapi dengan relawan Sinabung. Dikawinkan dalam bentuk apa itu maksudnya? Tukar pikiran, tukar sharing pengalaman lah gitu kan. Tidak saling menggurui, tidak merasa digurui. Jadi mereka masyarakat Merapi yang jadi relawan, ya kan, dari RIM, terus kemudian datang ke Beidar, ya kan, di Sinabung, tukar pengalaman. Karena yang bisa menolong masyarakat sekitar Sinabung adalah masyarakat itu sendiri. Ya. Nah ini awan panas ya. Iya, ini kita melihat rekaman awan panas yang berhasil direkam oleh tim TV One. Ya. Ini itu panas kejadiannya sekali, kemarin. ya. Tapi sampai sekarang ini arahnya selalu ke arah selatan dan tenggara. Jadi jangan masuk sektor selatan dan tenggara. Itu berarti desa-desa sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi ya masyarakat yang ada di sana karena sudah kami nyatakan tidak layak huni. Baik, tidak layak huni. Itu catatan terakhirnya. Ya. Mbah, nanti kita akan melihat situasi terakhir di Sinabung. Rekan-rekan kami sedang mempersiapkannya, Mbah, setelah jeda berikut kami kembali. Merah sebenarnya aslinya magma itu kan sekitar 1.300 ya. 1.300 derajat Celcius. Kalau keluar let's say sekitar 1.000 lah, ya kan? Sekitar 1.000. Tetapi tidak jauh. Karena memang berat dan kemudian ada gesekan dengan tanah sehingga tidak jauh jangkauannya itu kan. Tidak berbahaya karena maksimum itu mungkin sekitar 3.000 meter dari puncak, ya kan? Tergantung slope-nya, tetapi kecil kemungkinan sampai 3.000. Tetapi yang paling berbahaya adalah awan panas. Awan panas. Ya. Nah, ini yang nyala-nyala ini batu. Iya, batu yang mencair. Batu yang mencair. Kalau dia sudah dingin, membeku lagi ya batu lagi, ya kan? Itu batu lagi gitu. Hitam. Ya kan? Jadi selama ini sekarang ini memang masih cair ya, sampai temperatur 1.300 dia cair. Bah, dari 3 foto ini kita melihat ada awan bergerak ke kanan semua, itu berarti mengarah ke beberapa timur, ke arah Brastagi. Di situlah justru kita mengenal ada buah-buahan Brastagi yang enak banget, sayurannya juga. Dan indah juga kan, indah juga. Memang dimanapun ada gunung api aktif dan pernah meletus, pasti daerahnya subur dan punya produk unggulan, ya kan? Seperti Karo itu, jeruk Medan itu bukan dari Medan itu, dari Kabupaten Karo itu berkat Sinabung itu, ya kan? Kalau beras Cianjur itu karena ada gunung gede, ya kan? Kalau sayuran itu di Jakarta ini, kalau nggak dari Lembang karena ada Tangkuban Perahu, ya dari sekitar Cianjur karena ada gunung gede, ya kan?
Tidak ada Salak Pondok tanpa Merapi, ya kan? Tidak ada Salak Pondok tanpa Merapi, dan tidak ada Apel Malang tanpa Semeru dan Kelut. Jadi semua gunung api yang punya, yang aktif dan pernah meletus pasti memberikan kesuburan dan memberikan berkah yang luar biasa. Sekarang juga Selamat ya, yang lagi sibuk gitu kan. Tidak ada guci, ya kan? Ya kan? Tidak ada guci, tidak ada air panas, tidak ada teh, ya kan? Yang nas kintal itu. Panas, legi dan kental. Ya kan? Maka dari itu sekarang siaga memang Selamat. Tetapi selama orang tidak masuk radius 4 km aman. Oke. Ya kan? Untuk yang Sinabung ini juga biarkan dia memberikan kesuburan baru dulu begitu ya. Tunggu, sabar, betul, enak mengatakan seperti itu. Menjadi kata-kata yang manis kalau tidak pernah mengalami. Saya mengerti dan saya pernah mengalami di sana 2010, 2013, 2014. Tetapi tidak ada kata lain kecuali kita mengalah kepada kehendak alam. Karena alamlah yang akan memberi segalanya kepada kita. Mbah, selain Sinabung tadi Mbah juga mengatakan beberapa gunung yang sedang aktif detik ini, pagi ini, ini mana lagi? Yang siaga sekarang di Indonesia itu selain Sinabung, itu ada Selamat, ada Lokon, ya kan, ada Karangetang. Siaga semua dalam kondisi semua, yang lumayan level tinggi. Kemarin Otake ada 31 lebih orang meninggal di Jepang. Tanggal 10 September itu ada orang naik ke Lokon sekitar 40 pendaki. Kita turunkan jam 10 malam dan jam 3 pagi tanggal 10-nya meletus itu. Meletus. Jadi untung masyarakat bisa kita turunkan di Lokon. Jadi Lokon sekarang masih fluktuatif, Karangetang masih, Sinabung masih sangat aktif sekarang ini. Selamat masih belum stabil, ya kan, harus bersabar, ya kan. Ini sabar-sabar aja gitu ya Mbak. Iya. Ini sempat ada beberapa kerusakan begitu ya Mbak. Kerusakan memang. Tapi kerusakan ini mungkin hanya beberapa memang bulan atau minggu. Abu ini memang merusak segala macam tanaman. Karena ini mengandung sulfur juga, seng di sana juga bolong-bolong kan. Saya mengerti itu. Tetapi abunya ini dalam sekian tahun nanti, bahkan sudah ada yang jual karungan itu kan, dijual untuk pupuk ya. Nah, tapi sekian tahun kemudian ini atau bulan kemudian ini akan sangat subur. Nah itu hitungan subur itu berapa bulan setelah letusan? Mbak ngelihat Merapi begitu sekian bulan. Kita melihat masih arang dari bambu, tetapi bambu yang hijau pun udah tumbuh sangat cepat. Selama alam itu berantem dengan alam, maka pemulihannya sangat cepat. Jangan alam diadu dengan manusia atau beku, keruk habis, itu tidak akan balik. Percaya sama saya. Selama Sinabung, ya kan, Sinabung berinteraksi dengan alam, maka alam akan pulih kembali dengan baik. Tapi kalau alam dirusak oleh manusia, kecil kemudian dia akan balik. Jadi itu yang akan terjadi. Biarlah Sinabung mengatur dirinya dengan sekitarnya agar supaya lebih subur lagi lah. Baik, Mbah, itu kan untuk masyarakat di sana, lebih titik beratnya untuk masyarakat di sana begitu ya. Tapi untuk seluruh Indonesia mungkin ini ada himbauan apa dari Mbah Rono saya kepada kira masyarakat Indonesia? Indonesia ini memiliki gunung api terbanyak di dunia. Ada sekitar 127 gunung api aktif di dunia. 127 gunung api aktif. Dengan 17.000 pulau ini, tanpa ada gunung api, saya kira kita hanya punya karang-karang. Tetapi dengan gunung api yang aktif, sehingga tanah kita menjadi subur dan indah. Bali tidak akan seelok sekarang andaikan tidak ada Batur dan Agung, ya kan? Merapi juga, Jawa Tengah, Yogyakarta tidak seindah sekarang tanpa ada Merapi, ya kan? Di Sumatera Barat pun tidak ada kesuburan tanpa Merapi di sana. Kemudian Minahasa, Sumatera Utara, Maluku Utara tanpa Sulawesi Utara tanpa Lokon, tanpa Mahawu dan sebagainya. Indonesia tidak menjadi negara yang begitu subur, mudah segala macam tumbuh begitu kalau tanpa Mbak, kalau jalan-jalan di gunung pakai tongkat ketinggalan, lupa. 1 bulan kemudian udah jadi tanaman. Serius, Mbak? Iya, betul. Ini tongkat apa dulu? Ini saking suburnya saking suburnya. Oleh karena itu karena ini gula, maka semutnya pun banyak. Iya. Ya kan? Itu dia tuh, Mbak. Oleh karena itu di Indonesia ini ada sekitar 4 juta masyarakat Indonesia
beraktivitas dan bertempat tinggal di daerah rawan bencana gunung api. Oleh karena itu, dimanapun gunung api Indonesia ini meletus, ya kan, walaupun kadang-kadang masyarakat Indonesia masih terkaget-kaget, pengungsinya masih banyak. Pasti Baik, banyak. Ya kan? baik. Nah ini Mbak sempat memperlihatkan Ya. ada beberapa Ya sekarang dampak ya. ancaman kemudian untuk masyarakat Sinabung adalah Nah, itu. lahar, ya kan? Lahar hujan, saat, ya kan? Saat hujan turun. Sekarang ini sudah musim hujan, Iya. ya kan? Material itu banyak sekali yang menumpuk di atas karena Iya. lahar hujan sebentar lagi turun. Oleh Nah karena itu bisa terbawa dengan kecepatan Ya. lumayan tinggi. ya lumayan tinggi dan kental dia kan, kental. Ya jadi berbahaya. Tapi Jadi posisi-posisi tempat pengungsian ini aman. aman sebetulnya asal masyarakat waktu hujan di puncak Sinabung jangan beraktivitas di bantaran sungai yang berhulu di Sinabung. Ini berbahaya. Memang Sinabung ini tidak seperti Merapi banyak batu-batu Ya. besar, ya kan? Ya. Pasirnya banyak. Ini sudah cukup kental dan berbahaya. Itu dia. Ya. Bahayanya ini karena membawa material yang Material itu cukup kental.